dari mata kuliah Bisnis Internasional D akan membawakan materi tentang lembaga dan organisasi bisnis internasional yang akan dibawakan oleh kami, saya Nisa Nulailia, Noviani Rihadatul Aisyah, Idatul Firdausi, dan Ningfira Gita Nitiyas. Yang pertama kita akan membahas tentang pengertian bisnis internasional. Pengertian bisnis internasional atau perdagangan internasional didefinisikan sebagai kegiatan transaksi dagang antara satu negara dengan negara lain, baik mengenai barang maupun jasa, dan dilakukan melewati batas daerah suatu negara, yaitu ada dua. Yang pertama ekspor dan impor. Ekspor yaitu menjual atau mengirim barang ke luar negeri, sedangkan impor adalah membeli atau mendatangkan barang dari luar negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noviani Rihadatul Aisyah dengan NIM 185101145. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Saya akan menjelaskan mengenai pengertian lembaga bisnis internasional. Jadi, lembaga bisnis berarti lembaga sosial yang menangani masalah kesejahteraan material, yaitu mengatur kegiatan atau cara-cara berproduksi, distribusi, dan pemakaian atau konsumsi suatu barang dan juga jasa, yang diperuntukkan bagi kalangan hidup bermasyarakat sehingga semua lapisan masyarakat mendapatkan bagian yang semestinya. Dari adanya lembaga bisnis internasional sendiri, pasti tidak luput dengan adanya kerjasama antar negara. Di sini dibagi menjadi 3 kerjasama. Yang pertama yakni kerjasama ekonomi regional, kerjasama ekonomi multilateral, dan juga kerjasama ekonomi antar regional. Untuk yang pertama yakni kerjasama ekonomi regional merupakan kerjasama ekonomi yang dilakukan oleh beberapa negara di wilayah tertentu. Contohnya seperti negara di Asia Tenggara atau ASEAN dan juga negara di Karibia Timur atau OECS. Untuk yang kedua yakni kerjasama ekonomi multilateral. Bedanya dengan yang regional adalah yang regional terbatas oleh wilayah, sedangkan yang multilateral tidak terbatas oleh wilayah. Contohnya seperti kerjasama antara OPEC dan juga IMF. Untuk yang terakhir merupakan kerjasama ekonomi antar regional, merupakan kerjasama ekonomi antar dua kelompok kerjasama ekonomi regional, contohnya yakni APEC. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengertian organisasi bisnis internasional. Jadi, organisasi bisnis internasional merupakan suatu aktivitas efektif atas manusia, bahan, mesin, dan juga uang dari suatu industri modern atau perusahaan demi kelangsungan hidup perusahaan tersebut. Sejalan dengan perkembangan suatu perusahaan, maka untuk menghadapi faktor-faktor tersebut di atas, haruslah dipertimbangkan suatu organisasi bisnis internasional yang tepat, sesuai, dan menunjang seluruh aktivitas produksi, sehingga dapat mencapai semua tujuan yang diinginkan perusahaan. Jadi pada intinya, organisasi bisnis internasional adalah pola kerjasama yang melintasi batas-batas negara dengan didasari struktur organisasi yang jelas dan lengkap, serta diproyeksikan untuk berlangsung melaksanakan fungsinya secara berkesinambungan dan berlembaga, guna mengusahakan tercapainya tujuan-tujuan yang diperlukan serta disepakati bersama. Sekian presentasi dari saya, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk organisasi internasional. Terdapat 2 kategori organisasi internasional. Yang pertama organisasi antar pemerintah, di mana anggotanya terdiri dari delegasi resmi pemerintah negara-negara, misalnya PBB, ASEAN, dan WTO. Yang kedua yaitu organisasi non-pemerintah. Anggotanya terdiri dari kelompok-kelompok swasta di bidang-bidang keilmuan, kebudayaan, keagamaan, bantuan teknik atau ekonomi, dan sebagainya. Misalnya PMI, Greenpeace, Oxfam Internasional. Selanjutnya yaitu tujuan dan luas bidang kegiatan organisasi. Yang pertama, organisasi internasional umum. Tujuan organisasi serta bidang kegiatannya bersifat luas dan umum, bukan hanya menyangkut bidang tertentu, contohnya PBB. Selanjutnya yaitu organisasi internasional khusus. Tujuan organisasi dan kegiatannya adalah khusus pada bidang tertentu atau menyangkut hal khusus saja, contohnya OPEC, dan termasuk organisasi-organisasi khusus di bawah naungan PBB seperti UNICEF. Yang terakhir adalah organisasi bisnis internasional. Di sini kita mengambil 6 contoh. Yang pertama ada WTO atau World Trade Organization, merupakan badan atau organisasi perdagangan dunia yang mengawasi segala bentuk aktivitas perdagangan di dunia internasional untuk menciptakan kesejahteraan bagi para anggotanya melalui perdagangan internasional yang lebih bebas. Dan yang kedua ada AFTA atau ASEAN
ASEAN Free Trade Area adalah salah satu jenis organisasi perdagangan internasional, namun tidak seluas WTO cakupannya. Jika WTO mencakup seluruh dunia, namun dalam AFTA anggotanya dikhususkan bagi negara-negara yang ada di kawasan Asia Tenggara. Yang ketiga ada APEC. APEC merupakan salah satu organisasi yang berfokus pada kerjasama ekonomi di Asia Pasifik yang didirikan pada tahun 1989. Pada dasarnya, APEC merupakan salah satu organisasi perdagangan di kawasan Asia Pasifik guna meningkatkan daya saing ekonomi dengan negara di kawasan lain. Yang keempat ada OPEC. OPEC atau Organization of Petroleum Exporting Countries yang merupakan salah satu jenis organisasi perdagangan dunia yang berfokus pada ekspor minyak. Pada dasarnya, tugas OPEC adalah menjaga dan mempertahankan penawaran serta permintaan minyak di pasaran. Yang kelima ada OECD. OECD merupakan salah satu organisasi yang bergerak dan menaungi segala bentuk upaya atau kegiatan yang bertujuan untuk kerjasama dan pengembangan perekonomian. Organisasi ini bertugas untuk menjalankan Marshall Plan pada saat rekonstruksi Eropa setelah Perang Dunia yang Kedua. Dan yang terakhir ada NAFTA atau Perjanjian Perdagangan Bebas Amerika Utara. Adalah sebuah organisasi yang terdiri dari negara-negara Amerika Utara. Piagamnya menyatakan bahwa NAFTA bertugas mengkoordinasikan kegiatan ekonomi, termasuk seperti hubungan niaga, komunikasi, kegiatan kebudayaan, kewarganegaraan, paspor dan visa, serta kegiatan sosial dan kegiatan kesehatan.